Dalam kesempatan harlah 1 tahun PAC GP Ansor Kecamatan Cilegon, saya masih ingat waktu pertama kali peresmian PAC GP Ansor Kecamatan Cilegon dibarengi dengan peresmian Majelis Baitul Muhibbin dan Pondok Pesantren Al-Fatoniyah. Di situ saya menyampaikan kepada masyarakat hadirnya Gerakan Pemuda Ansor, khususnya pimpinan anak cabangnya di Kecamatan Cilegon, bertujuan untuk menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kenapa saya tambahin An-Nahdliyah? Karena di luar sana itu yang mengaku aswaja itu banyak. Bahkan dari golongan kanan itu ada yang mengaku aswaja, dari golongan yang takfiri itu ia mengaku aswaja, dari golongan yang katanya NU tapi agak nakal sedikit yang mengaku aswaja. Makanya ditambah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah supaya ada ciri khas bahwa ini aswaja An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama. Ketika saya mau boyong, bahasanya lamun iki apa? Mau keluar dari pondok pesantren, sowanlah saya kepada pengasuh pesantren Kebuyereng, Gus Kikin atau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Beliau termasuk cicit dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika saya soal ke beliau tanya kepada saya, masuk organisasi mana ketika keluar? Ketika keluar dari pondok pesantren, ikut organisasi mana? Saya jawab dengan tegas, Nahdlatul Ulama, yaitu lebih tepatnya kepada Ansor. Lebih tepatnya saya ikut di Gerakan Pemuda Ansor. Lalu beliau menitipkan pesan kepada saya, karena ketika beliau berkunjung ke Depok, ke universitas, nggak saya sebutkan, ke Depok ada satu universitas terkenal di Indonesia, ke Depok. Di situ ada salah satu alumni Kebuyereng. Ada salah satu alumni Kebuyereng ketika beliau Gus Kikin ke Depok berbicara dengan Gus Kikin itu menentang apa yang telah kita lakukan di masyarakat, menentang amalan-amalan yang ada di masyarakat. Iki sekelas alumni Kebuyereng. Aku maning itu tekit-tekit sing alumni buku. Aku maning tekit-tekit sing ambu alumni sana deh sing sekelas alumni Kebuyereng itu ada yang menyalahkan amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah yang sering dilakukan di masyarakat. Tidak seperti itu juga menyalahkan sistem pemerintahan segala macam, pokoknya semua sebelah itulah, seperti lah cara pola pikirnya wong sebelah itu. Ketika Gus Kikin ke Depok, alumni Kebuyereng ada yang seperti itu. Apa yang dipesan oleh Gus Kikin? Apa yang dipesan oleh pengasuh pondok pesantren Kebuyereng? Semua lulusan pondok pesantren wajib paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Semua lulusan pondok pesantren dari manapun harus ikut Nahdlatul Ulama. Yang mudanya ikut ke Pemuda Ansor, yang sudah berumur ya ikut ke Nahdlatul Ulama. Karena apa? Faham-faham seperti ini gerakannya masif, gerakannya aktif, sementara kita hanya duduk diam. Sementara kita hanya duduk diam, khususnya di kota Cilegon. Saya itu ada penelitian tesis, penelitian tesis saya itu tentang keluarga Salafi dan keluarga Aswaja. Saya teliti di Kelurahan Ciledus. Pusat Salafi di Kelurahan Ciledus itu di mana? Di BBS 3, Masjid Asy-Syuhada. Banyak depan.
spotnya gunung. Itu kalau di selatannya gimana? Di Rangkata, Masjid Jami Abu Bakar. Ternyata orang-orang seperti itu ketika selesai sholat zuhur itu ada satu kajian yang isinya itu adalah untuk brainwash bahasanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya brainwash, cuci otak untuk menyalahkan amalia-amalia yang dilakukan di masyarakat. Tidak hanya itu, jidat hitamnya itu Gus, ternyata gesek-gesek. Duduk karena bekas sholat, sujud gesek-gesek lah ya ireng. Apa waktu cukup itu gesek-gesek mungkin ireng. Urusan sujud gesek-gesek. Ada pelatihannya. Duhur, setelah sholat duhur saya mengikuti sekali. Setelah sholat duhur ada kajian di situ, ngisi kajian, seorang ustadz ngisi kajian. Setelah kajian praktek langsung supaya jidatnya hitam. Itu ada praktek langsung supaya jidatnya hitam. Nah, atas praktek mangan-mangan kebiasaan makan-mangan sampai semua orang dulu kan. Dilihat dari situ saja masif gerakannya, aktif gerakannya, khususnya di kota Cilegon. Banyak orang-orang Cilegon itu yang sudah melupakan guru ngajinya dulu. Ngomong belajar, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sing ngajari si remaja Quran hadis pun sampo. Namun duduk guru ngaji sirah dilupakan. Makanya saya tegaskan ini, saya tidak mengarahkan, saya tidak nyuruh panjenengan itu harus A, B, C, D, enggak. Saya hanya memberitahu jenengan, mengarahkan jenengan, karena saya tidak bisa memerintah jenengan. Yang bisa memerintah jenengan itu siapa? Gus Lukman. Yang bisa memerintah Gus Lukman itu siapa? Gus Arif. Saya nggak bisa memerintah Gus, nggak bisa. Gus perang saya cuma bisa ngasih masukan ke Gus Lukman, ngasih arahan ke Gus Lukman. Oh, lebih baik kalau jalurnya seperti itu ke Gus Arif. Silakan ngomong, sampai masih punya pimpinan, harus dibantu pimpinan sampean secara struktural organisasi. Maka saya tekankan di sini adalah yuk mari bareng-bareng, mari bareng-bareng bergerak. Jadi muharrik, bahasa itu muharrik. Jadi muharrik, jadi penggerak khususnya di kota Cilegon, di kecamatan Cilegon lebih khususnya. Jadi muharrik, jangan diam. Saya itu paling greget kalau lihat orang diam. Paling greget kalau lihat Gus Lukman udah lari, yang di belakangnya ngesot. Greget saya. Gus Lukman lari, Bagas ngesot. Pengen tak tampol Bagas. Greget saya lihat. Tidak punya tujuan apapun, tidak punya niatan. Gus Lukman harus nyalon PC, enggak. Bagas harus mekenen, Bagas harus mekenen yang GP Ansor segala macamnya, enggak. Apa sih yang dituju? Penyebaran paham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Makanya saya kemarin di Ketileng itu ya, Bik ya, yang kemasukan orang-orang kayak gitu, greget gitu, pengen perang, pengen puding-puding lainnya mungkin, greget kita. Karena apa? Pergerakan mereka itu sampai seperti itu loh. Muharriknya mereka itu, geraknya mereka itu sampai seperti itu. Lah geraknya kita itu apa? Masa menang baik? Weh, santai-santai sih mas. Masa kita harus diam saja? Rela orang tuanya meninggal, dikubur langsung ditinggal kayak kubur kucing. Dikubur uang orang tuanya ya. Masa kayak kucing kubur, langsung kubur, tinggal balik. Rela seperti itu enggak. Tidak mendoakan kedua orang tuanya, rela enggak. Padahal kita punya hadis yang ngomong neng kembali kepada Quran dan hadis. Tidak matamu yang kota amaluhu illa insalah. Sadaqatil jariyatin, au ilmin lintafa'ubid, au amalin salihin. Ya benar.
Maka yang perlu diwaspadai, yang perlu diantisipasi adalah gerakan-gerakan masif, gerakan-gerakan aktif dari kaum sebelah. Maka kita sebagai generasi yang mudanya nggak bisa diam. Jangan diam. Wes wong tua mah cukup doakan baik, anaknya sing bergerak. Wong tua doakan lamun orang bisa bergerak, lamun orang bisa melayu, doakan baik anaknya sing melayu. Anaknya sing bergerak suatu merah. Karena memang sudah saya lihat, bahkan sudah saya analisa, sudah saya teliti di Kecamatan Cilegon itu, kalau perumahan-perumahan itu sudah hampir kena semua, bahkan sudah semua. Sing durung itu paling ya perumahan mepet-mepet kampung lah, perumahan mepet-mepet kampung itu durung masih ada tradisinya. Perumahan-perumahan yang kota-kotaan itu, apalagi kemasukan oleh orang-orang luar dari Banten yang membawa pemahaman seperti itu kan, memang dananya kenceng, memang tak akui kita itu kalah dana, tapi kita menang barokah. Kita kalah dana, kita menang barokah. Mereka menang dana tapi tidak menang barokah. Makanya uripe muring-muring baik di sini, nyala-nyalahaken wong baik di sini, ngefit-afit akan ngomong baik di sini, ngafir-ngafir akan ngomong baik di sini, karena aku barokah, tidak ada rahmah di dalamnya itu. Makanya yuk bareng-bareng lah. Harlah PAC GB Ansor Kecamatan Cilegon ini menjadi evaluasi kita selama 1 tahun kemarin kita ngapain. 1 tahun kemarin kita ngapain, kedepannya harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Harus out of the box, harus keluar dari zona nyaman. Sing biasanya tahun ini itu cuma turun ning kamar, tahun ini ya minimal like subscribe-nya, share dakwah-dakwahnya di Ketilang ada ngaji, like, share, subscribe. Palas ada ngaji, like, share, subscribe. Mungkin anu ngaji, like, share, subscribe. Kecamatan Cilegon anu ngaji, like, share, subscribe. Gampang kalau sekarang. Mainnya media aja dulu. The power of media itu luar biasa zaman sekarang. Memang kita itu memegang teguh al-muhafadzah ala qadimis sholeh, tapi kita jangan lupakan wa ahdu bil jadidil aslah. Al-muhafadzah ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Pertahankan sesuatu yang lama itu dan ambillah sesuatu yang baru yang baik. Kitab kuning tetap dipertahankan, tapi tetap wal ahdu bil jadidil aslah. Syuting di video, kenalkan kitab kuning itu kepada orang lain, kenalkan kitab kuning itu kepada orang-orang. Musik mah pondok-pondok pesantren itu pondok-pondok pesantren itu banyak yang kesusupan halal seperti itu. Bukan lulusan pondok pesantren, pendidikan pondok pesantren. Terima kasih. Sanatnya itu dari mana? Yang dilihat itu sanatnya. Makanya banyak pemahaman ke keliru. Sanat MUI Gus. Sanat MUI. Sanat halal. Sanatnya dari mana? Banyak orang-orang yang bukan dikiranya pondok pesantren itu hanya bangunan doang. Terus ada orang yang belajar, tidak seperti itu konsep pondok pesantren. Nah, makanya itulah yang benar kata Ustaz tadi, back to pesantren, kembali kepada pesantren. Kenalkan kitab kuning kepada, walaupun Cilegon Banser orang bisa ngaji, orang bisa baca kitab kuning, melu ngaji bos, mantap. Merumukakan deh ngaji, mantap. Awal mana misalkan yang Ketilang, Banser yang Ketilang ngaji. Kanggo pari, Banser daerah nggo apa ini, nggo atribut atau ansor yang nggo atribut, mantep. Uang makan